Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abna'is salihin, kaifa halukum? Banatis salihat, kaifa halukunna? Bagaimana kabar anak-anak salih dan salihah pada pagi hari yang cerah ini? Kaifa haluka ya Lutfi, Abdullah, Faruq, Azam, Dafa, Diaz, Nawaf, Uqail, Dinu, Kaizun, Yasir, wa Hasan. Wa kaifa haluki ya Mulaika, Debi, Aisyah, Aulia, Nazifa, Nabila, Naura, wa Namira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ustadz dan anak-anak saleh salihah kesehatan, keafiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah yang saat ini menimpa kaum muslimin. Anak-anak saleh dan salihah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu gambar apa ini? Gambar hewan apakah ini? Ya, betul. Ini adalah seekor lalat. Lalat adalah hewan yang sebagian kita menganggapnya atau melihatnya sebagai hewan yang jorok. Kenapa? Karena sering kita lihat seekor lalat biasanya nempel atau hinggap di benda-benda atau di tempat-tempat yang kotor. Anak-anak salih dan salihah, tahu enggak? Lalat dan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tentu di balik itu semua ada hikmahnya. Termasuk seekor lalat ini. Di antara hikmahnya untuk menguji keimanan kita, keimanan anak soleh dan anak salihah, begitupun untuk semua orang-orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua makhluknya, termasuk seekor lalat. Seperti cerita yang Ustaz akan ceritakan berikut ini. Ayo, siapa yang ingin dengar cerita tentang seekor lalat? Ya, yang ingin dengar cerita, Ustaz minta fokus, duduk yang rapi, jangan main-main. Ya, Ustaz akan ceritakan ya. Insya Allah kita akan mendengarkan cerita atau hadis Rasulullah SAW, yaitu masuk neraka dan surga karena seekor lalat. Dikisahkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, Dakhalal jannata rajulun fi dhubabin. Dahulu ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin. Dan sebaliknya, ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat juga loh. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka para sahabat pun heran bertanya dia, bagaimana kok ceritanya ke Rasulullah? Kok bisa orang masuk surga karena lalat dan neraka karena lalat? Maka Rasulullah SAW menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Pada suatu hari ada dua orang yang sedang berjalan di sebuah kaum yang memiliki patung, yang tidak boleh seorang melewati kaum tersebut atau patung tersebut kecuali dia harus berkurban, menyembelih, bersedekah
kepada patung tersebut. Faqalu li ahadihima. Kemudian orang-orang atau kaum tersebut berkata kepada satu di antara dua orang tersebut. Qarrib, dia berkata kepada orang yang pertama, berkurbanlah, menyembelihlah untuk patung ini. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Maka dia mengatakan, orang laki yang pertama ini mengatakan, aduh, saya tidak punya sesuatu yang saya akan sedekahkan atau kurbankan untuk patung ini. Qalu lahu, maka orang-orang di sana mengatakan, qarrib walau dzubaban. Tak apa-apa, sembelih atau berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban. Akhirnya orang yang pertama ini mencari lalat, kemudian dia sembelih, kemudian dia kurbankan untuk patung tersebut. Fakhallu sabilahu padakhalan nar. Kemudian orang-orang yang penjaga patung tersebut atau kaum tersebut memberikan laki-laki tersebut lewat. Akan tapi dengan sebab itu kurbannya lalat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar. Kemudian pemuda-pemuda atau orang-orang yang menjaga patung tersebut berkata kepada orang yang kedua, qarrib, bersedekahlah atau berkurbanlah. Faqal, maka orang yang kedua mengatakan apa? Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajalla. Saya tidak akan pernah berkurban sedikit pun atau apapun itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin berkurban untuk selain Allah. Saya ingin berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Kemudian akhirnya orang-orang atau kaum tersebut memukul lehernya dengan pedang atau memengalnya sehingga dia pun meninggal. Tapi dengan sebab itu, dengan sebab dia tidak mau berkurban walaupun hanya seekor lalat kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka, ke dalam surga. Anak-anak saleh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat kembali ceritanya. Dibuka halaman 5 dan halaman 6 buku akidahnya. Ustaz akan bacakan kembali. Ya. Ustaz harap dilihat bukunya halaman 5 dan halaman 6. Ustaz akan bacakan ceritanya ya. Masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Dahulu ada dua orang laki-laki melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak seorang pun boleh lewat kecuali setelah dia menyembelih kurban untuk berhala mereka. Berkurbanlah, kata mereka kepada laki-laki pertama. Aku tidak punya apa-apa untuk dikurbankan, jawabnya. Berkurbanlah, walaupun hanya dengan seekor lalat. Kata mereka lagi. Lantas, laki-laki itu berkurban dengan seekor lalat, lalu mereka pun mengizinkannya untuk lewat. Tetapi dengan sebab itu, dia masuk neraka. Berkurbanlah, kata mereka kepada laki-laki yang kedua. Sekali-kali aku tidak akan berkurban sesuatu untuk selain Allah, jawabnya. Akhirnya, mereka memenggal lehernya, tetapi dengan sebab itu, dia masuk surga. Anak-anak saleh dan salihah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam ibadah tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah semata. Tidak boleh kepada selain Allah. Seperti menyembelih, sebagaimana cerita tadi, tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Dan ini yang dinamakan dengan perbuatan syirik, yaitu beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Berkurban untuk patung dan berkurban juga untuk Allah. Tidak boleh. Harus berkurban hanya untuk Allah Subhanahu. Semoga Allah menjaga Ustadz, anak-anak saleh dan keluarga saleh salihah dan keluarga kita semua dari perbuatan syirik. Anak-anak saleh dan salihah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu murajaah dan tetap semangat saat belajar. Insyaallah, pelajaran kita selanjutnya kita akan pelajari tentang pembagian tauhid. Kita tutup pelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.